Halo Tribuners, Live Update Top 10 kembali hadir mengawali aktivitas Anda. Edisi kali ini kami akan menyajikan 10 informasi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara yang tengah menjadi sorotan. Bersama saya Agung Laksono, kita jelang Live Update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama dari mancanegara. Tribuners, Rusia mengumumkan bahwa gencatan senjata di Ukraina dimulai pada Rabu 9 Maret pagi waktu setempat. Pihaknya pun bersiap menyediakan koridor kemanusiaan dan meminta warga sipil dievakuasi. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 8 Maret malam. Sebelum gencatan senjata dimulai, pihaknya meminta warga Ukraina dievakuasi sebelum pukul 3 waktu Moskwa pada 9 Maret. Langkah ini dilakukan sebagai tanggung jawab militer Rusia atas operasi kemanusiaan di Ukraina. Sementara itu, evakuasi warga sebelumnya telah dilakukan pada Selasa 8 Maret pagi di kota Sumy dan Kiev. Namun evakuasi di kota pelabuhan Mariupol dikabarkan telah gagal. Kota Mariupol sendiri merupakan pusat populasi terbesar yang masih dipegang Ukraina di Laut Azov. Namun, kota tersebut akhirnya berhasil dikepung pasukan Rusia selama berhari-hari. Diberitakan sebelumnya, Rusia telah mengumumkan gencatan senjata pada Sabtu 5 Maret yang memungkinkan warga sipil melarikan diri. Namun dalam beberapa jam saja, gencatan senjata itu ternyata dilanggar. Proses evakuasi warga sipil hingga kini masih terus dilakukan. Ribuan orang tampak memenuhi stasiun kereta api di Kharkiv, lantaran mereka berusaha meninggalkan kota yang telah dikepung Rusia. Sejauh ini PBB mencatat ada 1,7 juta orang pengungsi yang meninggalkan Ukraina sejak invasi pertama pada 24 Februari lalu. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 5 juta pengungsi dalam beberapa minggu ke depan. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pasukan nuklirnya dalam siaga khusus. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap serangan yang berasal dari selain Ukraina, seperti Amerika Serikat atau NATO. Perintah Vladimir Putin ini lantas mengundang rasa penasaran publik terhadap kekuatan nuklir yang dimiliki Rusia. Ternyata Rusia memiliki senjata pamungkas atau senjata kiamat yang disebut Poseidon. Melansir Eurasian Times, Poseidon adalah torpedo otonom bertenaga nuklir antar benua atau drone kapal selam nuklir. Senjata ini adalah torpedo raksasa yang mampu mendatangkan malapetaka di kota-kota pesisir. Pengamat meyakini meskipun kecepatan senjata ini lebih lambat dibandingkan rudal balistik antar benua, namun jika nanti diluncurkan hampir mustahil bisa dibendung. Torpedo Poseidon merupakan salah satu arsenal angkatan laut Rusia yang sangat besar. Senjata ini memiliki diameter sekitar 7 kaki dan berat mencapai 100 ton. Dengan ukuran yang raksasa, torpedo Poseidon membawa muatan nuklir yang berdaya ledak tinggi. Dikabarkan senjata ini menyasar kota-kota pelabuhan besar yang penting untuk industri dan perdagangan, seperti yang ditemukan di sepanjang pantai timur dan barat Amerika Serikat. Meluncur dari Laut Barents dan perairan di Kutub Utara, drone bawah air itu bisa melintasi Samudra Atlantik Utara. Bahkan dikabarkan jika Poseidon diledakkan di lepas pantai timur Amerika Serikat, ledakannya bisa menciptakan gelombang tsunami setinggi puluhan meter. Dampak tersebut belum termasuk kerusakan yang ditimbulkan akibat ledakan dahsyatnya.
Hal inilah yang kemudian membuat utusan khusus Presiden Amerika Serikat meminta agar Rusia berhenti mengembangkan Poseidon. Dirinya melihat Poseidon sebagai senjata dengan konsep mengerikan. Kita ke informasi berikutnya, Tribuners Amerika Serikat resmi mengumumkan larangan impor minyak dari Rusia pada Selasa 8 Maret kemarin. Keputusan ini diambil sebagai bentuk sanksi tegas yang diberikan kepada Rusia atas invasi terhadap Ukraina. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat pidato di Gedung Putih. Biden menegaskan bahwa minyak dari Rusia tidak akan diterima lagi di pelabuhan Amerika Serikat. Tak hanya kepada Amerika, Biden sebelumnya juga meminta agar larangan impor diikuti oleh Perancis, Jerman, dan juga Inggris. Namun tampaknya negara-negara tersebut masih belum berani mengambil keputusan karena mereka sangat bergantung pada pasokan minyak Rusia. Termasuk Amerika yang selama ini mengimpor lebih dari 20 juta barel minyak mentah per bulan dari Rusia. Namun Biden mengatakan keputusan ini mutlak dan telah melalui konsultasi dengan sekutu maupun mitra di seluruh dunia. Setelah Biden memutuskan larangan impor minyak dari Rusia, harga minyak mentah naik tajam pada Selasa siang. Diketahui harga minyak acuan Brent menyentuh angka 129,91 dolar Amerika Serikat per barel. Kenaikan ini diprediksi akan membuat harga bahan bakar minyak atau BBM di seluruh dunia ikut melonjak. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin tak tinggal diam dengan keputusan Amerika Serikat yang berhenti impor minyak. Rusia mengancam akan menaikkan harga minyak 2 kali lipat menjadi 300 dolar Amerika Serikat per barel. Sebagai informasi, Rusia merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Sebanyak 40% kebutuhan energi Eropa bersumber dari negeri yang dipimpin Vladimir Putin tersebut. Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in the Congress and I believe in the country. Americans have rallied to support the Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidized. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini tak lagi mendesak negaranya menjadi anggota NATO. Zelensky menyadari NATO tidak siap menerima Ukraina karena berbagai alasan yang bisa memicu peperangan semakin besar. Keanggotaan NATO merupakan satu di antara masalah pelik yang menjadi alasan Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Hal tersebut dikatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 7 Maret malam. Zelensky menilai bahwa NATO takut akan hal-hal kontroversial dan konfrontasi dengan Rusia. Dirinya juga mengaku tidak ingin menjadi presiden dari negara yang memelas demi mendapatkan keanggotaan NATO. Bahkan Zelensky dengan terbuka mau berkompromi terhadap status wilayah Donetsk dan Luhansk yang sudah diakui kemerdekaannya oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Putin juga ingin Ukraina mengakui mereka sebagai negara yang berdaulat dan mandiri.
Ketika ditanya tentang permintaan Rusia ini, Zelensky mengatakan dia terbuka untuk berdialog. Bagi dirinya yang terpenting adalah bagaimana orang-orang di Luhansk dan Donetsk tetap hidup. Lalu menyebut orang-orang di sana ingin menjadi bagian dari Ukraina. Oleh karena itu, Zelensky menyebut persoalan kedua wilayah ini lebih sulit dari sekadar mengakui kemerdekaannya. Menurut Putin dan dirinya harus mulai berbicara terkait persoalan tersebut. Invasi Rusia terhadap Ukraina menimbulkan berbagai dampak di sektor industri, termasuk maskapai penerbangan. Dikabarkan maskapai penerbangan Rusia kini lumpuh sejak 8 Maret 2022 kemarin. Akibatnya warga Rusia tidak bisa terbang ke Eropa maupun Amerika Utara. Aeroflot adalah maskapai berbendera Rusia yang telah menghentikan semua penerbangan internasional miliknya. Aksi ini merupakan dampak dari penutupan wilayah udara mereka untuk pesawat-pesawat Rusia. Tak sampai di situ, perusahaan yang telah menyewakan pesawat Aeroflot mencoba untuk mengambil alih kembali wilayah udara mereka. Negara-negara yang membeli maskapai itu juga harus mengakhiri kontrak dengan maskapai Rusia paling lambat tanggal 28 Maret 2022. Setidaknya saat ini ada 600 pesawat yang parkir di Rusia. Meski sudah menghentikan penerbangan internasionalnya, pesawat Aeroflot akan tetap beroperasi untuk rute kota Minsk di Belarus dan sebaliknya. Sementara itu, maskapai penerbangan Rusia lainnya seperti Pobeda juga akan menangguhkan penerbangan internasional mulai 8 Maret. Lumpuhnya maskapai ini berdampak pada penumpang termasuk warga Rusia yang tak bisa terbang ke Eropa maupun Amerika Utara. Tak hanya itu, penerbangan ke sejumlah negara sahabat termasuk Cina juga diragukan. Hal ini akibat dari pengucilan warga dunia terhadap maskapai Rusia. Terkait sanksi ini, Direktur Pelaksana Aerodynamic Advisory yang berbasis di Michigan, Richard Abulufia, buka suara. Richard menerangkan sanksi penerbangan memang lebih mudah dijatuhkan. Hal itu menurut pengalamannya yang sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di dunia penerbangan. Kita beralih ke informasi dalam negeri. Tribuners, Barreskrim Polri telah menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus penipuan dari aplikasi Quotex.
Pria yang dijuluki Crazy Rich Bandung tersebut diduga meraup keuntungan hingga 80% dari anggotanya yang kalah. Hal ini diungkapkan oleh Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Kombes Reinhard Hutagalol. Reinhard mengatakan Doni menyebarkan berita bohong dengan menjanjikan para anggotanya kemenangan jika bermain bersamanya di aplikasi Quotex. Padahal menurut Reinhard tidak pernah ada anggota lain yang menang di aplikasi itu. Reinhard berujar para anggota lalu diajak bergabung ke akun Telegram dan bermain dengan kode referral milik Doni. Menurut dia, setidaknya ada sekitar 25.000 anggota aktif di grup Telegram yang diduga bermain Quotex dengan menggunakan kode referral milik tersangka. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus penipuan dari aplikasi Quotex. Tersangka dilaporkan oleh seseorang berinisial RA pada 3 Februari 2022 lalu atas dugaan judi online dan penyebaran berita bohong. Polisi pun langsung melakukan penahanan terhadap Doni setelah 13 jam menjalani pemeriksaan. Selama ini sosok Doni Salmanan dikenal sebagai Crazy Rich Bandung. Pundi-pundi kekayaannya berasal dari berbagai sektor, salah satunya dari YouTube miliknya. Namun tak ada yang menyangka jika kekayaan yang dimiliki Doni tersebut hanya bertahan sekejap. Ia pun dikabarkan akan dimiskinkan, sama seperti tersangka Indra Kents yang terjerat kasus binomo. Atas perbuatannya, Doni Salmanan terancam hukuman 20 tahun penjara. Sampaikan, Saudara DS telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan hadir menghadap penyidik Direktorat Siber tadi pagi jam 10. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, Saudara DS langsung dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penangkapan saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan. Penulis cerita lupus Hilman Hariwijaya meninggal dunia pada Rabu 9 Maret pagi. Berpulangnya Hilman membuat masyarakat Indonesia berduka. Pasalnya, karya almarhum pernah populer di era 1980-an. Kabar meninggalnya Hilman Hariwijaya diumumkan oleh produser Agung Saputra melalui akun Instagramnya. Ia pun memohon doa supaya amal ibadah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Diketahui sosok Hilman Hariwijaya sejak kecil memang sudah bercita-cita menjadi seorang penulis. Meski tak ada satupun anggota keluarganya yang menekuni dunia kepenulisan, cita-citanya itu tak pernah goyah. Hilman mulanya terinspirasi dari cerita di majalah Bobo yang menjadi langganannya sejak kelas 4 hingga 5 sekolah dasar. Di usia itulah ia mencoba membuat majalah sendiri yang memuat tulisan-tulisan karya pertamanya. Layaknya majalah sungguhan, ia memiliki pelanggan yang tak lain adalah keenam saudara kandung dan orang tuanya sendiri. Pada April 1987, ia menulis novel lupus seri pertama, Tangkaplah Daku, Kau Kujitak, yang berisi keseharian hidup remaja. Dalam waktu 2 bulan, buku itu telah terjual lebih dari 22.500 eksemplar. Karakter lupus digambarkan sebagai sosok yang sederhana, santai, polos, usil, tetapi baik hati. Tak seperti penulis lain, Hilman justru jarang sekali membaca, terlebih buku yang berat. Pergaulannya justru membuat Hilman dituntun untuk menjadi seorang penulis cerita. Hilman menghabiskan waktu untuk mengobrol bersama teman, rekan seprofesi dan mengelilingi pusat keramaian. Hal ini dilakukan untuk mengamati obrolan anak muda. Kebiasaan yang dilakukan hampir 3 tahun ini kemudian melahirkan banyak karya yang digandrungi para remaja. Novel lupus pun kemudian ditulis dalam berbagai banyak seri seperti Cinta Olimpiade, Rumpi Kala Hujan, Topi-Topi Centil, dan Tragedi Sinemata. Itu
itu tahun lalu ya, tahun lalu kita ada semacam gathering kecil di lokasi syuting. Terus kemudian setelah itu saya lihat-lihat lagi, saya ingat-ingat ada chat waktu itu sempat sakit. Saya pernah hubungin dia, sebentar ya bro, ini lagi mau masuk ICU, malah kaget saya. Nah, kita doain gitu ya. Terus kemudian selanjutnya ya kita mengikuti dari sosmed, terus kemudian dari WA, ya ikut selalu mendoakan ya. Bang, artinya memang punya riwayat sakit ya? Ya, saya juga kurang tahu kalau riwayat sakit dari dulu ya. Cuman tahunya ya belakangan ini ketika ya, almarhum WA bahwa sedang di rumah sakit, terus kemudian lihat dari sosmed dan kabar dari teman-teman yang lain. Kita hanya memberikan doa aja lah, kirim-kirim doa gitu ya. Sosok almarhum gitu di mata Om seperti apa sih? Ya, almarhum itu bukan hanya sekedar penulis, tapi bisa jadi sahabat. Karena almarhum itu menulis, bukan hanya sekedar tulis dilempar gitu ya untuk saudara pemain-pemain, tapi almarhum juga mengikuti di tayangan, sehingga dari tayangan itu mungkin ada ide-ide untuk dikembangkan gitu ceritanya. Jadi kadang-kadang beliau menulis itu menyesuaikan dengan karakter pemain masing-masing. Sedetail itu ya? Terakhir saya dari Jendela SMP. Nah, keterlibatan saya dengan almarhum itu mungkin sudah jatuhnya hampir 7 tahun ya, melekat setiap hari dari judul Anak Jalanan, Anak Langit, sampai dari Jendela SMP. Mas melihat karya-karya Mas Hilman seperti apa dari masing-masing? Iya, oke. Almarhum itu kan dulu kita semua mungkin membaca karyanya Dian Lupus ya. Nah itu kan memang benar-benar merepresent, mewakili kehidupan anak remaja. Nah itu pun kemarin mungkin di sinetron Anak Jalanan dibawa kembali dan menjadi nomor 1 ya, seperti nomor 1. Karena mungkin selama sebelumnya sinetron itu monoton gitu ya. Nah, terus kemudian Kita ke sorotan berikutnya, Tribuners, sidang terhadap Kolonel Priyanto, terdakwa kasus pembunuhan sejoli di Nagrek, dikelar pada Selasa 8 Maret kemarin. Dalam persidangan terungkap fakta kekejaman yang dilakukan oleh Kolonel Priyanto. Terdakwa nekat membuang korban Handi Saputra ke sungai meski sempat mendengar rintihannya. Hal ini terungkap saat Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta, Kolonel Sus Wirdelpoy membacakan kronologi kejadian. Pada 8 Desember 2021, Priyanto dan 2 rekannya, yaitu Koptu Ahmad Soleh dan Kopda Andreas Dwi Atmoko, melewati Nagrek hendak menuju Yogyakarta. Segera pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kendaraan yang dikemudikan bertabrakan dengan 2 remaja bernama Handi Saputra dan Salsabila. Benturan yang kencang membuat Handi dan Salsabila terpental dari motor yang dinaikinya. Handi tergeletak di dekat ban depan, sedangkan Salsabila masuk dalam kolong mobil tersebut. Sejumlah warga di lokasi kejadian yang juga menjadi saksi Puspom TNI kemudian melakukan pertolongan dan menunggu unit laka Satlantas tiba. Tak kunjung sampai ke lokasi kejadian, Priyanto kemudian memerintahkan agar Handi dan Salsabila dimasukkan ke dalam mobil. Saat membopong keduanya ke dalam mobil, 4 warga yang menjadi saksi menuturkan Handi masih dalam keadaan hidup. Namun korban Salsabila sudah dalam keadaan meninggal dunia. Para terdakwa sempat kebingungan sambil mondar-mandir dan tidak segera membawa kedua korban ke rumah sakit. Kemudian Priyanto memerintahkan Dwi untuk memacu kendaraannya menuju Sungai Serayu, Jawa Tengah dan membuang kedua korban. Wirdel menyebutkan akibat dibuang ke dalam aliran Sungai Serayu, Handi yang masih dalam keadaan hidup akhirnya meninggal dunia. Hal itu diperkuat dengan temuan tim dokter saat melakukan visum et repertum. Anjun milik 2 makeup.
Iya tuh, itu naik loh. Hui. Ini nanti dari dakwahnya sih, kalau dari kotaknya. Kalau di sini menangani yang saksi aja lah, nanti terlihat. Menteri Agama Yahud Khalil Qomas berencana mengundang 2 tokoh agama dunia ke Indonesia. Kedua tokoh besar itu adalah pimpinan Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb. Yakut ingin menunjukkan kepada 2 tokoh besar itu tentang keberagaman yang ada di tanah air. Hal ini diungkapkan Yakut saat memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara Kementerian Agama di Jakarta pada Rabu 9 Maret kemarin. Yakut mengatakan Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb dan Paus Fransiskus adalah 2 tokoh penting simbol perdamaian dunia. Pada 2019 lalu, keduanya baru saja mendeklarasikan piagam persaudaraan manusia untuk perdamaian hidup berdampingan di Uni Emirat Arab. Salah satu poin utama deklarasi ini adalah mengajak umat manusia untuk hidup bersama dalam semangat persaudaraan dan menjadikan agama sebagai inspirasi. Atas alasan inilah, Yakut kemudian berencana mengundang keduanya ke Indonesia untuk melihat keberagaman yang ada di tanah air. Isi deklarasi tersebut bahkan sudah lama diterapkan di tanah air, bahkan mungkin sejak Indonesia belum berdiri. Yakut pun meminta dukungan agar kesempatan menghadirkan 2 tokoh dunia ini bisa segera datang. Rencana Yakut kemudian disambut baik oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Sufmi Dasko Ahmad. Rencana itu dinilai akan menunjukkan kepada dunia bahwa di Indonesia agama warganya beragam. Ia juga mengingatkan bahwa falsafah Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Syahril Nurdiansyah menjadi 1 dari 8 korban meninggal akibat diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada Rabu lalu. Jenazah Syahril kini sudah dimakamkan di wilayah Bojonggede, Jawa Barat. Sebelum meninggal, Syahril sempat diam-diam merantau ke Papua demi bisa menghidupi keluarga. Sosok Syahril Nurdiansyah diungkap oleh kakak kandungnya, Shandri Purnomo, saat ditemui di rumah duka. Shandri mengatakan adiknya hanya lulusan salah satu SMA di Jakarta. Sang adik baru sekitar 3 bulan yang lalu bekerja di Papua. Keberangkatannya ke Papua bahkan juga sempat tidak diketahui oleh pihak keluarga. Shandri mengaku tidak terlalu banyak tahu soal pekerjaan Syahril selama di Papua. Untuk diketahui, Syahril sendiri merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Meskipun anak bungsu, Syahril menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga. Selama bekerja di Papua, Syahril selalu membagi gajinya kepada orang tua serta kakak-kakaknya. Meskipun sudah memiliki 1 anak, Syahril tak lupa mengirim uang bulanan. Shandri mengatakan keluarganya juga rutin menghubungi Syahril selama di Papua. Mereka selalu bertanya kondisi keamanan tempat Syahril bekerja. Namun di setiap video call, Syahril selalu mengaku tempat bekerjanya aman. Ia juga selalu mengabari kondisinya baik-baik saja. Namun tak disangka, tulang punggung keluarga ini akhirnya menjadi korban kekejaman KKB Papua pada Rabu lalu. Saat itu korban sedang memperbaiki tower BTS di PT Palaparing Timur Telematika di distrik Beoga, Papua. Namun naas ia bersama 7 pekerja lainnya tewas dibunuh oleh KKB. Sementara 1 pekerja lainnya bersama Nelson Sarira berhasil selamat karena melarikan diri ke arah jurang. Di jenazah
sampai ke Jakarta kami belum mengetahui karena belum ada informasi dari pihak sana. Mudah-mudahan sih hari ini datang agar bisa dikebumikan dengan layaknya. Mas, sebelumnya ada firasat nggak sih adik Mas bisa jadi salah satu korban dari kekerasan KKB? Sebelumnya ada, dari keluarga juga udah pada ada firasat. Firasatnya seperti apa tuh, Mas? Kalau untuk dari firasat, tiba-tiba badan saya semuanya kayak lemes atau apa gitu sebelum kejadian. Dan ada firasat kayak ingin menghubungi dia ketika waktu pas malam itu. Tanggal berapa tuh kira-kira? Ketika tanggal 2. Tanggal 2 Maret ya tiba-tiba mau menghubungi. Tapi Dia, tapi firasat emang kuat, menghubungi juga kuat, tapi kayak mungkin hanya firasat aja. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.